Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Biar semangat. Kalau ditanya itu harus apa jawabnya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Sekali lagi deh, biar nggak tepuk dang-dang-dang ya. Ini aja kelihatan kalau udah semangat. Udah, itu aja. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat. Udah semangat? Udah jam-jam rawan ya, jam-jam ngantuk karena sudah istirahat. Ngantuk nggak? Ngantuk. Di sini kan kemarin itu kita berbicara tentang jurus yang pertama tentang apa kemarin? Kenali potensi ya, yang ada realistik, terus apalagi sosial ya, macam-macam yang 6 itu. Hari ini kita akan melanjutkan ke jurus yang kedua ya, yaitu jurus kelola emosi. Kemarin kan kalian sudah mengenali potensi kalian, itu penting. Nah, jurus yang kedua pun penting, kelola emosi. Kenapa Ibu memilih kelola emosi? Semuanya ada 7 jurus sebenarnya. Cuman Ibu diminta untuk 2 jurus saja. Nah, kenapa kelola emosi? Karena di umuran kalian itu biasanya emosinya sedang bergejolak, betul gak? Betul. Ada yang gampang marah? Ada yang gampang nangis, suka nangis, astagfirullah. Hah? Ada yang suka sedih, ada yang tidak pernah sedih, oh ada, berarti selalu bahagia, bagus ya. Yang suka marah biasanya mungkin anak laki-laki yang suka berantem. Ada di sini yang suka berantem? Ada. Yang pernah berantem berarti itu emosinya belum bisa dikelola dengan baik, seperti itu. Nah, aktivitas yang pertama ini, sebelumnya ada yang tidak sekolah? Ada. Siapa namanya? Oh, Angga. Alasannya apa? Izin kemana? Acara keluarga. Oke, untuk kelola emosi ini kita akan Ibu akan membagikan sticky note ini ya, per orang 1. Ibu bagikan dulu di estafet ke belakang. Jangan sampai yang pengrapet ininya, jangan sampai nggak jadi gak rapet gitu. Gak rapet apa bahasanya, gak nempel gitu ya. Dicampur bahasa Indonesia dan bahasa Jati Gede. Sok. Udah? Ya, hati-hati megangnya biar nanti tetap nempel ke depan, soalnya bakalan ditempel. Biar sehati semua warna pink ya. Tangannya Raka kenapa kayak orang India ya? Raka kenapa tangannya jadi warna kuning? Hah? Orab? Kodam naon lah Raka. Oke. Kalian sudah memiliki kertas masing-masing? Sudah. Ibu harap, Ibu minta kalian tuliskan di situ perasaan kalian saat ini, atau perasaan yang sering muncul akhir-akhir ini. Entah itu mau tadi pagi, entah itu mau tadi malam, yang terasa gitu. Terus emosi apa, misalkan
tadi pagi aku sedih, atau tadi pagi aku senang, tadi malam aku senang, misalkan. Satu emosi aja. Apa yang kalian rasakan? Coba. Aku mau bahagia soalnya semalam chattingan sama crush aku, Bu, misalkan. Atau bahagia soalnya semalam Persib menang, misalkan kalau laki-laki. Atau sedih soalnya kenapa? Ini aja satu perasaan aja. Senang, sedih, pilih satu gitu ya. Mau pakai, udah ditulis, boleh pakai gambar emoticon, misalkan bahagia kayak gimana, sedih kayak gimana, bebas ya, itu kertas kalian masing-masing. Hah? Belum. Udah ditulis apa yang kalian rasakan akhir-akhir ini? Ya misalkan ibu juga nulis nih ya. Nah, misalkan ibu nulisnya bahagia, misalkan. Udah kalian nulis? Jika sudah semua? Tindakan atau respon apa setelah kamu mempunyai perasaan ini? Misalkan, kalau misalkan di sini ibu perasaannya sedang sedih, misalkan sedih, tindakannya apa? Biasanya kalau misalkan sedih, saya diam mengurung diri di kamar, misalkan. Tindakannya apa? Atau ketika saya kesal, misalkan Rakatnya nulis kesal, lagi kesal. Tindakannya apa setelah kesal? Aku mah langsung mukul meja, misalkan gitu. Apa tuh? Ketika bahagia kamu ngapain? Misalkan Rizky mah bahagia, misalkan nih, langsung pengen jajan coklat, seblak, misalkan gitu. Itu responnya apa setelah kalian punya perasaan itu? Sudah sedih, kamu apa tindakannya? Sudah senang, apa yang kalian lakukan? Paham? Paham ya? Sok, silakan ditulis. Ibu misalkan ibu lagi bahagia, suka tiba-tiba pengen jajan kalau lagi bahagia atau ibu mah. Gitu, misalkan. Kalau misalkan sedih, ibu biasanya sedih. Pasti tiap orang pernah sedih, pernah bahagia, pernah senang ya, pernah kesal, pernah takut. Kalau misalkan ibu sedih, biasanya ibu naik motor, jalan-jalan sendiri sambil nangis di jalan, misalkan. Gitu. Tiap orang pasti beda-beda kalau sedih ngapain. Gitu ya. Sudah? Jika sudah, kasih nama. Yuk, kasih nama. Hah? Ya, di atasnya. Boleh di bawah. Nah, setelah itu silakan ditempel ke emoticon atau gambar-gambar emosi yang di depan. Kamu masuknya ke emosi yang mana? Ya? Ya, tadi kan misalkan bahagia, senang, berarti nempelnya di mana nih? Di senang. Ya, kalau tadi sedih, berarti di sedih. Udah? Silakan, kelompok laki-laki dulu maju ke depan, ditempel. Sok Benny dulu sok, yang udah. Ya Kak. Tempel. Ya, lagi senang. Ih, lagi pada senang Oh, Pak, ini rekaman ini.
Masya Allah, lagi pada bahagia, pada senang ini. Oke, dah. Silakan perempuan dulu yang ini. Oh, pada seneng juga. Oke, yang ini. Berarti kelas ini mah bahagia semua ya. Yang kelas ini ada yang beda nggak? Sama senang semua ini. Oh, ada yang sedih. Iya. Berarti kelas ini yang sedihnya hanya 2 orang, sisanya pada bahagia. Lagi bahagia? Oke. Alhamdulillah. Nah, setelah kalian menempelkan perasaan kalian di emoji di depan, apa sih yang kalian rasakan setelah menuliskan itu? Gimana rasanya, Raka? Setelah menuliskan itu gimana rasanya? Yang kencang? Lega, senang, apalagi? Bahagia. Gitu. Kalau yang sedih gimana perasaannya setelah menulis itu? Lebih lega mungkin ya, kesedihannya sedikit iya gitu. Itu apa yang kalian rasakan? Kebanyakan yang kalian rasakan apa? Senang. Betul? Betul. Jadi dari pagi sampai hari ini kalian merasa senang? Senang. Ada alasan, boleh nggak siapa yang ingin memberitahu rasa bahagianya itu karena apa sih? Mau angkat tangan? Mau berbagi? Ya, boleh berdiri. Karena teman, karena bertemu teman. Iya, bagus. Siapa lagi? Alasan bahagianya? Mau siapa lagi? Raka bahagianya karena apa, Raka? Apa? Berbagi. Hah? Sering berbagi. Jadi senang gitu ya, bahagia. Kalau Beni, apa yang dirasakan tadi Beni? Senang. Boleh tahu? Boleh berbagi? Kenapa bisa senang? Kan pasti punya alasan masing-masing ya. Hah? Oh, terhibur karena ada Rizky. Jadi kalau misalkan Rizkynya tidak sekolah, mungkin Beni bakalan sedih begitu. Ya, banyak ya. Bahagia karena ingin bermain keluar rumah sambil jalan-jalan tuh. Suka pengen motoran, tiba-tiba pengen naik gunung. Kalau senang tiba-tiba naik gunung ya, jadi mengekspresikan ya biar tambah senang, mereka gitu, bagus ya. Jadi kalian mungkin rasa senangnya karena bisa ketemu teman, ataukah tadi mungkin ada yang dikasih uang jajan lebih dari orang tuanya. Terus Zikri ya, Zikra senangnya kenapa alasannya? Karena bertemu teman. Iya. Sandika bahagianya karena apa, Sandika? Karena apa Sandika merasa bahagia, senangnya? Dikasih uang jajan lebih nggak sama mama misalkan? Dikasih uang jajan lebih. Wih, hebat ya. Terus ada lagi nggak yang lain? Hah? Kalau sedih, Ibu mau tanya yang sedih. Kalau sedih tadi alasannya apa? Karena apa? Hah? Rahasia. Karena apa? Bangunnya kesiangan ataukah bagaimana? Kenapa? Karena seseorang. Terus kalau yang ini sama.
Sama, iya ya. Sangat wajar ya. Misalkan kita merasa kehilangan, coba biasanya perasaan apa yang muncul? Sedih. Sedih. Masa ada kehilangan tapi kitanya bahagia, senang? Enggak kan? Iya. Terus kalau misalkan kitanya mendapatkan rezeki, apa yang kita rasakan? Senang. Senang. Berarti kalian sudah paham ya emosi kalian, perasaan kalian apa yang akan muncul ketika kejadian itu terjadi ke diri kalian, gitu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai kelola emosi. Setiap orang itu memiliki emosi yang berbeda-beda. Emosi itu tidak hanya yang negatif aja. Mungkin kalian berpikirnya, si Raka mah emosian, gelut wae. Nah, padahal bahagia juga termasuk emosi, bahagia, senang, ketawa. Itu tuh termasuk emosi. Jadi emosi dibagi dua. Emosi positif dan emosi negatif. Yang positifnya apa aja? Dar, apa aja yang positifnya? Senang. Lalu apa lagi? Bahagia. Lalu gembira. Lalu merasa dicintai. Kan di WA kalian banyak emoticon kan? Yang lope-lope di emoticon itu kan merasa dicintai kan? Nah itu. Terus ketawa-ketawa lucu itu kan emoticon. Itu emosi positif. Kalau emosi negatif apa aja Raka? Emosi negatif apa aja? Hah? Yang kencang? Marah-marah. Apalagi? Sedih. Terus menangis. Terus gugup. Lalu takut. Pintar. Itu emosi yang negatif. Kita nggak bisa menghilangkan emosi kita, betul? Betul. Pokoknya mah hari ini aku emosinya pengen senang. Kan kita nggak tahu. Ataukah mungkin setelah ngomong seperti itu besoknya atau 1 jam yang akan datang kita tiba-tiba menginjak apa gitu yang bau misalkan, berarti kan asalnya senang jadi kesal. Jadi kita nggak ada yang tahu gitu ya emosi kita itu apa yang akan keluar gitu. Nah, emosi itu tidak bisa kita hilangkan tapi bisa kita kelola ya Raka. Ya, kenapa bisa kita kelola? Seperti misalkan Raka pernah marah pernah. Biasanya kalau marah apa yang Raka lakukan? Berantem Bu, berantem nggak? Kalau marah ngapain Kak? Hah? Coba Ibu pengen tanya siapa yang pernah marah? Sinta pernah marah. Sinta pernah marah? Biasanya apa yang Sinta lakukan ketika marah? Diam di kamar sambil main HP, scroll TikTok biar gak marah. Kalau Sinta, misal kalau marah, diem di kamar, scroll HP, scroll TikTok, main HP gitu ya. Coba kalau Risti, kalau marah apa yang Risti lakukan? Sama. Ada yang lain? Ada yang berbeda? Kalau marah ngapain? Apa yang dilakukan kalau marah? Sama, diam. Terus siapa lagi? Kalau marah ngapain? Apa yang dilakukan? Diam juga. Benny kalau marah? Mukul pintu. Iya, itu beda-beda ya. Kalau Rizky? Kalau marah ngapain Ki? Diam aja, sama kayak yang lain. Ada yang lain nggak? Kalau marah ngapain? Hah? Benny mah tadi mukul pintu kalau marah teh. Kamu ngapain kalau marah? Diam aja. Terus? Diam aja. Sama diam aja. Biar apa? Kalau marah apa yang kamu lakukan? Jauh di keramaian Bu.
menyendiri gitu ya, bising keluar emosinya jadi marah-marah ke yang lain gitu ya. Ya, kadang ada yang seperti itu ya. Itu namanya roda pilihan. Ketika kita marah, pilihan apa yang akan kita lakukan. Jadi kita tuh harus bisa mengelola itu supaya tidak mengeluarkan hal-hal yang negatif atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh, ketika marah, Benny mukul pintu. Kerugian apa yang bakalan Benny rasakan? Satu, tangannya sakit, betul Ben? Apalagi? Pintunya rusak. Berarti siapa yang harus mengganti? Ini itu banyak kerugiannya, betul Ben? Nah, jadi kita ketika emosi itu cari kelola emosi yang baik, pilihan roda pilihan itu harus bagaimana, oke? Nah, ketika emosi ada rumus yang akan kita Ibu jelaskan supaya tidak mengeluarkan emosi yang tidak diinginkan. Ini mengendalikan diri dengan rumus tanya. Tuh ya, ada tanya, T-A-N-Y-A. T-nya apa? T-nya apa? Terima. Ya. Terima. Terima semua emosi itu. Misalkan tadi ada yang sedih, terima ya. Oh, saya teh lagi sedih, terima aja. Oh, saya teh lagi bahagia, harus bisa diterima ya. Karena kan kita nggak bisa memilih-milih emosi. Contoh tadi sedang marah, berarti kita harus menerima. Tarik napas dulu biar tidak melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Tadi Benny kan kalau marah misalkan mukul pintu, coba tarik napas dulu Ben, ya, diterima dulu emosinya. Oh, sedang marah nih, tarik napas 3 detik, dikeluarin gitu, pelan-pelan aja ya. Jadi T-nya itu terima. Jangan tolak emosi yang sedang kalian rasakan. Semakin menolak malah semakin terasa. Betul? Nggak mau sedih, pokoknya nggak mau sedih, nggak mau mikirin dia. Malah jadi lebih kepikir. Pernah nggak kayak gitu? Pernah, nggak mau mikirin dia, aku nggak mau galau, nggak mau. Akhirnya apa? Makin galau, ditambah lagi kamu mau mendengarkan lagu-lagu sedih. Nambah gak galaunya? Nambah. Itu ya. Kalau mau bisa mengelola emosi, terima dulu perasaan sedihnya. Oke? Tarik napas, tenang. Oh iya, ini lagi sedih gitu ya, diterima. Lalu A-nya apa? Amati. Amati emosi kita itu, ya, amati bagaimana reaksi yang terjadi di dalam kepalamu, apakah sedang marah, sedih, atau takut. Kalian tadi kan sudah tahu, oh ini tuh lagi sedih nih, oh ini tuh aku tuh lagi marah nih, lagi kesel. Nah, berarti kalian sudah tahu, sudah bisa mengamati. Selanjutnya, N-nya itu nikmati. Nikmati ya, nikmati dengan duduk, diam, dan tenang dalam kendali. Seperti tadi kalau marah, aku mah diam Bu, di kamar diam aja, merenung, mengevaluasi diri. Terus tadi misalkan ada yang sedih karena kehilangan, nikmati. Berarti kita cari positif thinkingnya. Oh, berarti kayaknya Allah teh lagi akan memberikan orang baru yang lebih baik gitu ya, dinikmatin semuanya, apalagi kebahagiaan dinikmatin ya. Lalu Y-nya apa? Yakini. Yakini ya. Yakini itu bahwa kamu lebih hebat dan kuat daripada emosimu. Yakini kamu yang pegang kendali. Jadi yakini diri kamu itu yang bisa mengendalikan emosi, bukan emosi yang mengendalikan diri kalian sendiri. Kalau lagi marah, kendalikan langsung.
ya, biar tangannya nggak terluka. Pergi jalan-jalan, mungkin digantinya ya Ben ya, gitu. Terus A-nya aksi. Setelah semua terkendali, lakukan tindakan atau respon positif ya. Ininya aksi. Nah, itu bisa kayak deep talk lagi dengan diri sendiri. Bilang, kalau aku tuh sedih karena kamu melakukan itu. Saya harap, misalkan nih, Risti marah kepada Sinta. Misalkan Sinta tiba-tiba nggak ngajak Risti ke kantin misalkan, terus Ristinya marah, langsung Risti itu terima, oh aku tuh lagi sedih, lagi marah gitu ya. Terus amati, oh ini lagi perasaan sedih nih, terus nikmati rasa sedihnya, yakini, dan aksinya itu ketika udah ada Sinta, Risti langsung bilang, sebenarnya aku tuh lagi sedih Sinta, soalnya tadi kamu meninggalkan aku ke kantin. Saya harap Sinta kalau ke kantin ngajak saya ya, biar saya tidak sedih lagi. Nah, itulah aksinya, bicarakan ya. Jadi setiap emosi itu dipikirkan dulu baru ditindak. Jangan langsung bertindak. Biasanya laki-laki yang langsung bertindak mah ketika marah langsung pengen gelut, benar? Tapi kalau laki-laki mah udah gelutnya udah beres masalahnya ya. Tapi kalau perempuan mah diam dulu lama, tapi nggak beres-beres, terus sampai 1 bulan. Ada yang kayak gitu? Ada. Kayak gitu. Selanjutnya, sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Berarti 5 orang, ya. Silakan kalian berhitung 1 sampai 4 ya, bener kan? 1 sampai 4 berhitung ya. Nanti berkumpul sama teman kelompoknya. Sok. 3, 4, 1, 2, 4. Oke, semuanya sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing ya. Ya, sekarang sedih. Coba Ibu pengen lihat wajah bahagianya bener nggak? Ini bahagia. Nah, gitu senyum. Sandika sedang bahagia. Sekarang kita akan bermain arisan emosi namanya, ya. Dua kelompok, nanti dapat gelas, ya. Nanti silakan dimulai dari mana, mengikuti arah jarum jam. Misalkan dari daerah dulu nih, berarti arah jarum jam. Nah gitu. Jadi kita dulu terus ambil. Ini banyak pertanyaan. Ya, semuanya pertanyaan. Kalau kamu bisa jawab, berarti kamu punya poin 1. Kalau kamu belum bisa jawab, kamu punya 0. Ibu-ibu telah hari di sana langsung. Kalian mengocok arisan, nanti siapa yang mulai duluan ambil, dibaca. Kalau belum bisa menjawab, dimasukkan lagi. Tapi berarti masih poinnya masih 0. Hitung ya, hitung tiap orang tadi menjawab berapa. Oke, silakan. Mau siapa dulu? Ambil 1.
Apa katanya? Jika temanmu mengambil barang, misal satu dulu, siapa dulu misalkan? Oh, Sandika dulu jawab, baca dan jawab. Kalau Sandika belum bisa menjawab, jangan dulu dipindah, ya. Kalau misalkan Sandikanya menyerah, nggak bisa jawab, balik lagi, masukin lagi. Tapi Sandika berarti poinnya masih 0. Yang bisa jawab poinnya 1. So, apa tadi jawab bacanya? Jika temanmu mengambil barang, misalnya pulpen milikmu tanpa izin, apa yang kamu katakan kepadanya? Kamu teh tahu nih, si Zikra teh ngambil pulpen kamu gitu. Apa yang kamu katakan ke Zikra? Kembalikan. Nah, ke teman-teman yang bilang, aku bakalan minta balikin pulpen aku Zikra gitu ya? Oh gitu? Oke, nah dia udah jawab kan 1, berarti dia dapat poinnya 1. Itu masukin lagi. Kocok lagi. So, sekarang Zikra. Iya, sok jawab. Pertanyaannya jawab. Jawab ke teman-teman. Sok, semuanya harus mendengarkan ketika Sandika menjawab itu. Nanti dihitung ya, dapat poin berapa. Apa Cina? Sebutkan apa? Sebutkan alasannya. Kamu udah terprovokasi nggak? Terprovokasi tuh kayak, ayo orang dulu yuk, asal aku akan ikut dulu. Tapi, ada yang ngajak terus akhirnya, ayo yang ramai gelut. Nah itu udah provokasi itu. So, udah. Kalau udah masukin lagi. Tapi, belakangnya gimana? Udah dijawab belum? Nah, berarti punya poin 1. Mungkin lagi ke sini tadi kertasnya, terus dikocok lagi. Sekarang bagian Raka yang ambil. Ini Raka yang ambil. Ya, Raka jawab sekarang. Lagi ke sini udah dijawab kan tadi? Nah, tulis poinnya, nanti kasih tahu siapa kamu udah jawab berapa tadi, ya. Sok masukin lagi. Raka poinnya baru 1. Tuh. Dia. Oh, ini udah mulai ke pemain terakhir nih, ke Risti. Boleh ya, boleh diskusi. Misalkan tadi Risti jawabnya suka pengen nangis, boleh kamu bertanya kenapa, terus gimana, nanya-nanya nggak apa-apa. Bisa lebih mendalam lagi ngomongnya, ngobrolnya, jadi saling curhat juga bagus itu ya. Iya, terus lagi muter lagi. Apa? Iya, kan pertanyaan nanti yang diambil bukan itu lagi. Bacain ke teman-teman. Kamu udah emosi enggak? Hah? Ke teman-teman coba ngobrolnya. Enggak katanya. Enggak mudah emosi. Alasannya kenapa enggak mudah emosi, kenapa? Kan suka ada kata-kata gini. Laki-laki mah suka pakai logika gitu. Jadi apa-apa teh dipikirin dulu. Kan kalau perempuan kalau misalkan mau emosi teh suka dengan perasaan ya. Jadi gampang emosi terbawa sedih, seneng, gampang gitu senengnya. Sok yang lain lagi sekarang pindah ke Zikra. Terus muter. Kalau sudah 3 menit terakhir beritahu ya.
Sri lihatnya ke sana coba. So. Boleh saling, jadi bisa saling curhat juga nggak apa-apa ya. Kalau udah masukin lagi aja, nanti dikocok lagi. So, Pak. Itu? Nih, Bu nulis apa nih, Mam? Nulis apa? Udah di mana? Nada kelompok lain mah nggak ada yang ditulis. Emang jawabannya di sini? Nggak tahu. Ungkapkan. Masya Allah. Udah gak apa-apa, Bu. Diungkapkan sayangku. Ngobrol, kalian teh ngobrol ya. Bukan jawabannya ditulis di sini. Jadi ditabu tak kasih simtak tulis. Atau kan nggak tahu, Bu. Tuh kayak kelompoknya itu tuh. Nah, itu coba ambil satu. Terus misalkan nih dapat ini nih ya. Dengerin. Bagaimana tindakanmu untuk mengatasi perbedaan pendapat dengan teman? Oh iya, aku pernah punya teman tapi beda pendapat misalkan antara sini dan sini. Terus gimana tindakanmu? Misalkan aku mau menengahi gitu. Jadi ngobrol ke temennya. Sok. Ayo waktunya. Sok, lanjut. So, dijawab secara langsung ya. Orang duanya. Bisa menjawabnya, bisa nggak? Mudah kan pertanyaannya? Tentang emosi. Hebat. Bagaimana perasaan Anda ketika sedang memiliki konflik dengan teman Anda? Apa yang akan Anda lakukan? Apa? Enggak usah ditulis. Cuma ada beberapa yang ditulis. Jadi sebenarnya ngobrol gitu. Udah bisa jawab langsung. Pas dapat kocokan jawab gitu. Apa? Mukul lagi. Berapa menit lagi? Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan dimasukkan lagi ke dalam gelasnya. Masukkan lagi ke dalam gelasnya. Dah? Udah? Dah. Sekarang Ibu mau tanya ke kelompok 1. Rizky tadi menjawab berapa pertanyaan, Ki? 9. Hebat ya, udah 9 pertanyaan yang dijawab sama Rizky. Bisa terjawab semua, Ki? Bisa. Bisa. Artinya apa? Artinya Rizky berarti dia bisa mengendalikan emosi, bisa menjawab apa yang tindakan apa yang akan dilakukan ketika mendapatkan permasalahan itu. Siapa lagi? Ada yang sudah menjawab tadi berapa? 9. Ada yang lebih dari 9. Oh, Sanika ada berapa? 10. Berarti sudah bisa menjawab. Berarti kelola emosinya sudah bagus. Ada yang di bawah itu? 3. Terus? 1, baru 1.
Ya karena ini kelompoknya ditulis ya. Kalau kelompok lain itu dibicarakan, sayangku, cintaku, ya. Ngobrol gitu ya. Berdiskusi orang ke orang. Oke. Sudah ya, kita nanti akan melanjutkan lagi kalau misalkan ada yang masih pengen main arisan emosi. Nanti berapa orang di ruang BK ya. Karena ini mah klasikal, terus banyak orang, jadi kan tidak terfokus satu-satu sama ibunya. Oke, sekarang silakan dikumpulkan lagi gelasnya, kalian kembali ke mejanya masing-masing. Tidak ribut ya. Ya. Kok terima ya? Baiklah, silakan. Silakan duduk dulu. Nah, Ibu mau merangkum dulu ya. Jadi hari ini kita belajar tentang apa? Mudah-mudahan kedepannya setiap orang itu mempunyai emosi positif dan emosi negatif. Kedepannya Ibu harap kalian bisa kelola emosi dengan baik, tidak langsung mengeluarkan tindakan yang tidak diinginkan ya. Jangan langsung bertindak dengan menghajar, dipikirkan dulu apa yang harus dilakukan begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Jika tidak, terima kasih atas kesempatannya. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.